Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi S1 Manajemen 21A1, kelompok 1 dengan anggota Nisa Gayukinanti, Salwa Arum Luciana, dan juga Widi Ramawati. Di sini kami akan membahas mengenai analisis pengukuran kinerja perusahaan dengan konsep kartu skor berimbang. Informasi finansial dan informasi non-finansial merupakan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Salah satu faktor penting dalam perusahaan adalah penilaian atau pengukuran kinerja, karena selain digunakan untuk penilaian keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Misalnya, untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak, pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi periode yang lalu. Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Kartu skor berimbang atau balance scorecard menurut Munawir ialah suatu kartu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan dan untuk mencatat skor hasil kinerja yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Perspektif kartu skor berimbang terdiri dari 4, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan juga pertumbuhan. Pembahasan populasi dalam penelitian karyawan dan pelanggan PT Parama Cabang Surakarta dengan karyawan berjumlah 50 orang dan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah karyawan. Jadi jumlah karyawan yang akan digunakan sebanyak 33 orang. Untuk kuesioner pelanggan, sampel diambil menggunakan random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan secara acak sebanyak 33 pelanggan. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan mengunjungi langsung pada perusahaan tempat penelitian untuk mengumpulkan data secara observasi dan pembagian kuesioner. Uji validitas menggunakan metode Pearson correlation dengan memanfaatkan alat bantu berupa SPSS dengan variabel perspektif keuangan adalah valid, variabel perspektif pelanggan adalah valid, variabel perspektif proses bisnis internal adalah valid, variabel perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah valid, dan variabel kinerja perusahaan adalah valid. Uji reliabilitas dengan menghitung crown batch alpha dari masing-masing instrumen dengan alat bantu SPSS. Dengan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ada reliable karena memiliki crown batch alpha lebih dari 0,6. Pengujian hipotesis. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen S1, S2 hingga Sn dengan variabel dependen Y. Uji T digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel dengan simpulan variabel signifikan. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat dengan hasil pengujian signifikan. Uji koefisien determinasi atau R kuadrat bertujuan untuk menentukan persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Bahwa keempat variabel sebagai tolak ukur kartu skor berimbang mampu menjelaskan terhadap variasi perubahan variabel kinerja perusahaan. Kesimpulan A. Perspektif keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan PT Parama, terbukti dari nilai T hitung 2677 lebih dari T tabel 2048 dengan signifikansi 0,012 kurang dari 0,05 sehingga H+ diterima. Artinya, semakin tinggi perspektif keuangan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini berarti PT Parama efektif dalam meningkatkan perspektif keuangan dan sesuai harapan karyawan, sehingga karyawan merasa puas. B. Perspektif pelanggan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan PT Parama, terbukti dari nilai T hitung 3401 lebih dari T tabel 2048 dengan signifikansi 0,002 kurang dari 0,05 sehingga H2 diterima.
Artinya, semakin tinggi perspektif pelanggan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. PT Parama senantiasa berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan, salah satunya dengan adanya kotak saran di perusahaan dan sebagai wadah pernyataan puas atau tidak puasnya pelanggan. C. Perspektif proses bisnis internal berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan. PT Parama terbukti dari nilai T hitung 2461 lebih dari T tabel 2048 dengan signifikansi 0,020 kurang dari 0,05 sehingga H3 diterima. Artinya, semakin tinggi perspektif proses bisnis internal, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan PT Parama senantiasa melakukan pengukuran kinerja terhadap para karyawan dari keempat perspektif tersebut, serta selalu ada ujian kenaikan jabatan baik setelah peluncuran produk baru maupun setiap semester. Selanjutnya, kesimpulan D. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan PT Parama. Terbukti dari nilai T hitung 2362 lebih dari T tabel 2048 dengan signifikansi 0,025 kurang dari 0,05 sehingga hal 4 diterima. Artinya, semakin tinggi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini bisa saja terjadi karena PT Parama senantiasa meluncurkan produk baru dan melakukan perbaikan dan pengevaluasian baik untuk memuaskan para karyawan maupun pelanggannya. Selanjutnya E. Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan PT Parama. Terbukti dari nilai F hitung 33.957 lebih dari F tabel 271 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H5 diterima. Hal ini membuktikan apabila perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal secara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara terus-menerus dan bersama-sama akan memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.